Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Ya, alhamdulillah teman-teman semua dari jamaah kajian sore, kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang baik ini, yaitu forum kajian Islam. Masih dari kitab At-Tadhib, syarah dari Matan Ghayat Takrib karya Syekh Mustafa Dif Al-Bugha. Kita sudah selesai membahas kitab Thaharah, sekarang kita lanjut ke pembahasan kitab Shalah, yaitu tentang fikih sholat. Nah, ini penting ini, ya, dimana banyak kaum muslimin mereka nggak peduli tentang sholat. Padahal sholat itu kedudukannya tiang dalam agama, imanuddin, bagaikan kepala dalam tubuh. Bahkan sholat adalah kewajiban yang paling wajib setelah bertauhid. Dan orang yang nggak sholat itu, bahkan kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka sholat. Nggak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Ya. Orang yang nggak sholat bahkan tidak dianggap sebagai saudara seagama kita. Allah berfirman tentang orang-orang musyrik yang baru masuk Islam, fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Maka jika mereka sholat, mereka taubat dari kesyirikan, masuk Islam dan sholat, menunaikan zakat, baru mereka saudara kalian dalam seagama. Bahkan ada orang kafir mu'allaf baru masuk Islam, kemudian masuk waktu sholat dia mesti kerjakan sholat. Walaupun dia belum bisa baca apa-apa, diajarkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salat wajib dalam keadaan sehat atau sakit. Kewajibannya berdiri, tapi kalau nggak mampu berdiri, duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan. Salat berdiri, kalau nggak mampu maka duduk. Kalau nggak mampu duduk, fa ala janbin, berbaring. Dalam keadaan kita tidak safar atau safar, maka dikosor, dijamak. Baik dalam keadaan aman seperti ini atau lagi perang berkecamuk sekalipun, wajib mengerjakan sholat. Dan orang yang nggak sholat, kedudukannya dalam Islam keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafara. Siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Bahkan Ibrahim atau Abdullah bin Syaqiq dari kalangan tabi'in mengatakan, karena ashabu Rasulullah SAW la yarawna syai'an minal a'mal tarkuhu kufrun ghairas shalah. Para sahabat Rasulullah SAW tidaklah memandang suatu amal yang apabila amal tersebut ditinggalkan, tidak dikerjakan, akan menyebabkan kafir selain sholat aja. Kalau ada orang nggak puasa, dia dosa besar, tapi dia nggak kafir. Namun kalau nggak sholat, maka bisa kafir. Baina rajul wa syirki tarkus sholat, kata Rasulullah SAW. Pemisah antara seorang dengan kesyirikan ialah ketika dia meninggalkan sholat. Maka sholat itu penting. Namun banyak orang nggak peduli tentang sholat. Bodoh amat dia, nggak peduli. Dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Nggak peduli dia. Dia mau cari falah, kebahagiaan dulu. Apa falah kebahagiaan yang mau dia cari? Lewat perniagaan, lewat usaha dia, lewat kerjaan dia, lewat dagang dia, lewat ini, lewat itu. Padahal falah kebahagiaan itu nanti setelah sholat. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Jangan kebalik. Maka teman-teman semuanya, ikhwan, akhwat, yang putra putrinya, dimanapun kita berada, kita hidup hakikatnya cuma untuk menunggu waktu sholat.
Ini Allah berikan nih napas kepada kita sekarang saat ini. Hakikatnya kita ini cuma untuk menunggu waktu sholat maghrib. Kalau kita masih hidup, nanti waktu isya, kita itu cuma nunggu waktu isya. Kalau kita masih hidup, besok cuma nunggu waktu subuh. Masih hidup, nunggu waktu zuhur dan seterusnya. Karena Allah ciptakan kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah padaku. Maka ketika lagi niaga, lagi kerja, lagi apa, alhamdulillah. Terlebih lagi antum di sini di pabrik ini dimudahkan. Ketika waktu sholat dimudahkan untuk mengerjakan sholat. Ini patut disyukuri. Bersyukur nggak? Tadi sholat zuhur nggak? Boleh, mau pabrik sholat zuhur. Asar tadi boleh. Wajib disyukuri. Bahkan kalau ternyata kita bekerja di tempat orang yang nggak mengizinkan kita sholat, kita haram bekerja di dia. Nggak boleh taat sama dia. Kalau kamu sholat, udah nggak usah kerja di sini. Udah, nggak usah kerja di sini. Alhamdulillah di sini boleh sholat. Sampai dibangun masjid, dibikin kajian. Bersyukur. Dibangun masjid. Ada orang yang kerja sholatnya itu cari-cari tempat di gudang. Di pinggir jalan dia sholat. Bahkan sholatnya curi-curi waktu. Aduh. Ya. Allah berfirman, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Allah puji ini. Para pria, orang-orang yang tidak dilalaikan dari jual beli dan berniaga dari mengingat Allah dan mengerjakan sholat. Maka kesadaran wajibnya sholat adalah sebuah hal keniscayaan yang harus dimiliki oleh setiap individu kaum muslimin. Sholat adalah wajib. Meninggalkan sholat kufur. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang nggak sholat, pemerintah wajib menghukum mati. Yang menghukum mati pemerintah. Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, hingga mereka sholat, hingga mereka menunaikan zakat. Bahkan di masa Abu Bakar As-Siddiq ada orang yang mau bayar zakat diperangi, dan kewajiban sholat lebih tinggi daripada kewajiban zakat. Dan orang yang meninggalkan sholat, kata para ulama, di dunia statusnya berubah menjadi bukan muslim. Kalau dia memiliki pasangan yang muslim, wajib dipisah. Ada orang punya pasangan, dia sholat, pasangannya nggak sholat, dia bersabar. Ya, dia bersabar. Tapi ketika pasangannya, suaminya, nafkahnya kurang, dia nggak sabar. Kebutuhan dia kurang dipenuhi oleh suaminya, dia nggak sabar. Tapi ketika suaminya nggak sholat, dia sabar. Ini nggak ada iman ini yang kayak begini. Sholat ini acuan. Makanya yang jomblo-jomblo kalau mau cari istri, cari suami, lihat sholatnya. Dia sholat enggak? Kalau nggak sholat, delete, udah otomatis. Mau cantik kayak apa, mau ganteng kayak apa, nggak sholat, udah ini harga mati. Sholatnya belang-belang, itu sama aja. Dalam mazhab Syafi'i yang belang-belang itu dihukum mati. Kalau udah syariat Islam, pemerintah itu menghukum mati orang nggak sholat. Maka dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, ingat, kita hidup menunggu waktu sholat. Nggak bisa kita sepelekan hal ini. Perkara yang penting, yang mendasar. Kondisi apa kita nggak sholat? Ada sapar, nggak sapar, perang, aman, sakit, sehat, baru masuk Islam bahkan nggak apal apa-apa, wajib sholat. Wajib sholat. Jadi kalau ada orang nggak sholat, selesai udah. Gimana? Kalau orang
mati meninggalkan sholat, maka kata para ulama, mayitnya, jenazahnya gimana? La yubassal, tidak boleh dimandikan, wala yukafan, nggak boleh dikafani, wala yusalla alaih, tidak boleh disolati, wala yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, wala yud'alahu bil maghfirati wal rahmah, tidak boleh didoakan ampunan dan rahmat, dan nggak boleh disebut namanya dengan almarhum. Nah, karena dia nggak sholat. Jadi perkara penting. Ya. Nah, berikutnya alhamdulillah ada orang yang sudah sholat, alhamdulillah. Namun sholatnya itu ternyata asal-asalan, tidak berdasarkan ilmu, tidak berlandaskan pengetahuan yang benar, hanya ikut-ikutan lihat orang, inisiatifnya kayaknya begini begitu. Nah, ini juga keliru. Oleh karena itu harus dipahami, pertama setelah meyakini sholat itu adalah wajib, yang kedua meyakini belajar fikih sholat adalah wajib. Ya. Nah, diterangkan oleh Syekh Abu Syuja, wassalatu as-salatu al-mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan ada 5. Sebagaimana dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita ketahui, awalnya sholat itu kewajibannya berapa? 50. Berkurang menjadi 5. Ini 5 ini ketika itu Nabi ditawari oleh Musa, udah minta kekurangan lagi malu. Udah 5 waktu sehari masih lalai juga, ini kebangetan. Ya, baik. Nah, wal aslu fi masyru'iyyati shalah ayatun. Nah, yang menjadi landasan diwajibkannya salat ada berbagai ayat. Ya, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, di antaranya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya salat itulah kewajiban yang telah ditentukan bagi kaum mukminin, telah ditentukan waktu-waktunya. Maka salat itu nggak boleh enak kita, semau kita, udah ditentukan waktunya. Asar waktunya mataharinya gimana, zuhur matahari tergelincir, subuh gimana, rakaat-rakaatnya sudah ditentukan, nggak bisa kita inisiatif sendiri, nggak boleh. Subuh saya masih segar bugar ini 4 rakaat aja lah, kalau 2 rakaat kurang, nggak boleh. Isya badan kita capek lelah bekerja, 2 rakaat aja dah, nggak bisa. Waktunya maghrib, dia sekarangnya duluan ke maghrib, nggak bisa. Nah, ini udah ditentukan waktu-waktunya. Ya. Berbagai ayat-ayat yang lain, wa ahadisu, dan juga berbagai hadis. Minha diantaranya hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslimun, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal haji wa shaumi ramadan. Islam dibangun di atas 5 hal, 5 pondasi: syahadat la ilaha illallah muhammadar rasulullah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Ya. Baik, ini bangunan Islam. Ya. Kalau Islam tanpa sholat, nggak ada bangunannya. Ya. Kan ada 2 orang tuh, dia Islam, sholat ke KTP. KTP Islam, KTP katanya, nggak sholat. Itu benar itu, Islam KTP. Kalau nggak sholat. Ya. Baik. Nah, yang pertama, kewajiban yang pertama, az-zuhru wa huwa awwal waqtuha zawalus syams. Awal waktunya zuhur adalah zawalus syams. Apa itu zawalus syams? Ketika matahari tergelincir. Kalau di kita ke arah barat di sini. Ke arah barat matahari tergelincir. Jadi bukan berada di tengah-tengah.
Ini kan matahari tengah-tengah, itu belum masuk waktu zuhur. Ketika tergelincir ke arah barat dari tengah kepala, nah itu udah masuk waktu zuhur. Ya. Wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ba'da dhilliz zawal. Dan berakhirnya waktu zuhur ialah ketika bayangan setiap benda sama panjangnya dengan tinggi benda itu. Kita taruh kayu setinggi 2 meter, bayangannya sama setinggi 2 meter juga. Berarti itu sudah berakhir waktu zuhur dan masuk waktu sholat yang berikutnya, yaitu asar. Ya. Nah, ini telah ditentukan. Ya, berdasarkan riwayat Abu Musa al-Asy'ari, ya, riwayat yang panjang bahwa Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang yang bertanya tentang waktu pelaksanaan sholat. Nabi nggak jawab, maka ya beliau mengatakan, kata Nabi SAW, ishad ma'ana sholat. Kalau kamu gitu, kamu lihat aja nanti ketika kami sholat. Dan Nabi terangkan, Nabi contohkan kapan, di waktu sholat beliau mengerjakan sholat. Di antaranya zuhur. Nah, memang betul zuhur dimulai dari misalkan zawalus syams, misalkan ya jam kita jam 12.00, berakhirnya sampai ya, tadi bayangan sebuah benda sama tingginya dengan benda tersebut di waktu asar. Namun bukan berarti kita udah ntar aja kan belum berakhir waktu asar ya. Yang namanya sholat itu lebih bagus di awal waktu. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Kata Rasulullah SAW, as-sholatu di waktiha, sholat di awal waktu. Sholat di awal waktu. Nah, jadi bukan berarti ntar aja lah. Nah, bahkan orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat tanpa uzur, itu dia terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat, itu yang mereka lalai dalam sholatnya. Nah, ini kata para ulama, mereka yang yuakhiru, mengakhirkan. Mereka nggak sholat maghrib kecuali menjelang waktu isya, nggak sholat zuhur kecuali menjelang waktu asar, nggak sholat asar kecuali menjelang waktu maghrib, dan seterusnya. Nah, ini justru terancam, tercela. Ya, berarti waktu yang panjang diberikan itu waktu muasa diberikan untuk orang-orang yang ada uzur. Yang ada uzur. Nah, itu baru waktu dia boleh mengerjakan lebih dari itu. Lebih dari di awal waktu. Ya, sebelum sampai masuknya berakhirnya waktu sholat zuhur. Dia boleh mengerjakan jam 2, setengah 3 misalkan. Kalau asarnya setengah 4. Ya. Namun ingat, yang terbaik ialah yang di awal waktu. Kemudian yang kedua yaitu wal asr, salat asar. Wa awwalu waqtiha az-ziyadatu ala dzil misl. Nah, ini berarti awal waktu salat asar adalah ketika panjang bayangan sebuah benda sudah melebihi sedikit aja. Kan ketika panjang bayangan suatu benda sama tingginya dengan benda tersebut, bayangannya ini berakhir waktu zuhur, tapi belum masuk waktu asar. Nah, ketika bayangannya lebih tinggi sedikit, berarti masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Baik. Wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislain wa fil jawas ila ghurubis syams. Ya, batas waktu asar menurut pendapat yang dipilih adalah ketika panjang bayangan benda telah mencapai 2 kali lipat ukuran benda tersebut. Sedangkan menurut pendapat yang membolehkan adalah sampai matahari hampir terbenam. Nah, ya. Jadi kalau bayangan suatu benda double dia, 2 kali lipat daripada benda tadi, itu berarti sudah berakhir waktu sholat asar. Atau menjelang
matahari terbenam. Nah, ini sekarang berarti masih ada waktu asar. Bentar lagi, ini coba deh antum, kalau nanti jam-jam segini antum keluar pas panas, ya, kita berdiri di matahari, bayangan benda kita itu lebih tinggi daripada bayangan tubuh kita lebih tinggi daripada tubuh kita. Kalau sampai 2 kali lipat tubuh kita, berarti itu berakhir waktu asar. Ya. Namun sekali lagi juga bukan berarti antar-antaran aja lah asarnya. Bukan. Waktu yang lapang tersebut diberikan ketika terjadi uzur atau ada uzur. Yang terbaik tetap di awal waktu. Wal maghrib waktuha wahidun, waktu salat maghrib cuma 1. Wa huwa ghurubus syams, yaitu ketika telah terbenam matahari, bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawadda wa yasturu aura wa yuqimu shalah wa yusalli 5 rakaat. Yaitu ketika matahari terbenam dengan perkiraan seorang dia kumandangkan azan, wudu, menutup aurat, dia berpakaian, melaksanakan salat maghrib dan mengerjakan salat sunnah. Salat sunnah 5 rakaat. Dan dia sholat 5 rakaat, maksudnya sholat maghrib 3 rakaat, sholat 2 rakaat, masih cukup waktunya. Jadi misalnya nih matahari terbenam, ya, matahari terbenam, nah kemudian dia kumandangkan azan, habis itu dia berwudu, dia berpakaian, ya, kemudian melaksanakan maghrib, habis itu masih ada waktu sholat 2 rakaat, sholat ba'diyah. Nah, itulah waktu maghrib. Nah, berakhir waktu maghrib kalau dalam buku-buku fikih disebutkan kan ketika matahari terbenam muncul syafaq. Apa itu syafaq? Cahaya kemerah-merahan yang ada di ufuk. Nah, itu mulai muncul cahaya kemerah-merahan. Nanti cahaya kemerah-merahan itu akan hilang. Berarti ketika cahaya kemerah-merahan itu hilang, masuk waktu isya, berakhir waktu maghrib, ya, masuk waktu salat isya. Wal isya awal waktuha idza ghaba syafaq al-ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajr as-sani. Nah, sedangkan waktu salat isya awal waktunya ketika syafaq, cahaya kemerah-merahan yang ada di ufuk itu sudah hilang. Kan ketika matahari terbenam, masuk waktu sholat maghrib, muncul cahaya kemerahan di ufuk. Dia akan tetap ada 1 jam lebih, sampai itu kurang lebih 1 jam lebih, dan ketika hilang, berarti berakhir waktu maghrib, masuk waktu sholat isya. Dan di waktu sholat isya terus nanti sampai kapan? Nah, menurut salah satu pendapat mazhab sampai 1/3 malam terakhir. Dan dalam pendapat yang lain sampai fajar sani yang kedua, yaitu azan subuh. Nah, kalau berdasarkan pendapat ikhtiar yang dipilih oleh para ulama Syafi'iyah, sampai 1/3 malam terakhir. 1/3 malam terakhir itu gimana sih ngitungnya? Gini, malam itu dihitung kapan sih yang dinamakan malam? Terbenamnya matahari, itu berarti pergantian hari. Jangan ngikutin orang-orang pergantian hari ntar jam 12 malam, bukan demikian. Pergantian hari itu ketika matahari sudah terbenam. Sekarang hari Selasa, berarti habis maghrib nanti udah hari apa? Rabu. Tanggalnya juga udah berubah. Kalau ikutin orang-orang yang itu mah tanggal beda tanggal itu berubah ntar malam jam 12. Itu siapa? Pencatatan Masehi itu. Ya. Kayak orang kemarin nungguin tahun baruan jam 1 jam 12. Oh, jam 24. Oh, kembang api dus. Oh, 1 Januari. Gitu ya. Kemarin tahun baru enggak? Hah? Enggak. Ah, benar.
aja. Tahun baruan enggak? Tahun baruan? Enggak, masih ada yang tahun baruan? Masih ada? Nah, yang putri, ini adik-adik putri, masih ada yang tahun baruan enggak? Oh, bisa aja. Masih ada ya? Masih katanya. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya. Besok-besok jangan lagi ya. Kalau masih ada umur, udah selesai. Yang kemarin wajib ditaubati. Loh kok taubat? Dosa saya apa? Dosa saya apa? Banyak dosanya. Dosa saya apa? Banyak. Nah, tahun baru itu ya, itu bukan tahun baru kita. Tahun baru kita apa sih? Bulan apa sih? Idul Fitri juga ada. Muharram. Muharram. Setelah Muharram itu pun Islam nggak nganjurin setiap satu Muharram. Ayo kita juga bisa nih bakar petasan terus. Nggak ada juga. Ya. Berlalunya waktu itu ya udah. Nah yang kemarin tahun baruan euforia menyambut, udah bertobat, udah. Gak usah ikut-ikut lagi. Dulu orang-orang Romawi punya dewa namanya dewa Janus. Itulah cikal bakal penamaan Januari. Dewa Janus itu punya dua muka. Satu menghadap ke depan, satu menghadap ke belakang. Setiap tanggal 1 Januari, Dewa Janus menghadapkan mukanya ke depan, menatap masa depan. Orang-orang Romawi gembira ketika tanggal 1 Januari. Kenapa? Karena Dewa Janus menurut anggapan mereka sudah menghadapkan wajahnya ke depan. Ketika tanggal 1 Januari tiba, mereka gembira, pesta-pesta, makan-makan, berzina, minum alkohol, dan seterusnya. Dinyalakan api. Sekarang kita ikut-ikutan. Konsekuensinya besar. Konsekuensinya. Jadi bukan sekedar perayaan seremonial secara umum, enggak, ini ada keagamaan pihak lain, kaum paganis Romawi saat itu. Kaum paganis Romawi gitu. Ya. Jadi yang kemarin itu tahun-tahun baruan, dah tobat ya. Jangan lagi. Kemarin belum tahu. Nah, sekarang udah tahu. Nah, tobat ya. Dan memang sangat disayangkan ya, kayak di negeri kita, kaum muslimin malah antusias, bahkan menyiapkan anggaran besar di berbagai tempat sampai habis miliaran demi kembang api, nggak dapat apa-apa. Bahkan ada orang yang jadi korban, megang petasan, megang kembang api, tangannya sampai terluka berat. Nah, ya mudah-mudahan ditinggalin itu ya, perayaan-perayaan kayak begitu. Perayaan kita itu cuma dua, hari raya kita cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Udah selesai, nggak ada yang lain lagi. Idul Fitri, Idul Adha. Dan itu pun tidak kita isi dengan kembang api, main petasan, enggak. Di Idul Fitri kita beristighfar, saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Kita makan. Idul Adha bagi yang punya uang, berkorban, menyembelih untuk Allah. Enggak gembira-gembira juga. Dan hari raya kita satu lagi, hari raya Pekanan, tiap Jumat besok. Hari raya Pekanan. Ya. Baik, berikutnya. Oh ya, tadi saya mau nerangin
cara ngitung sepertiga malam. Misal ya, maghrib jam 6 sore, berarti itu awal malam. Misal subuh fajar shadiq misalnya ya jam 4 pagi, berarti durasi antara jam 6 sampai jam 4 berapa jam? 10. Nah, 10 dibagi 3 ya, 10 dibagi 3 ini sepertiga pertama nih, berarti 10 bagi 3 berapa? 3,3 ya, 3,3 lah ya. Ya, 3 jam 3 jam 20 menit maksud saya. 3,3 berarti 3 jam 20 menit. Berarti dari jam 6 sampai jam 9.20 itu sepertiga pertama. Sepertiga keduanya berarti nanti jam 1.40 ya, jam 1.40. Dari jam 9.20 atau 21.20 sampai pukul 1.40 itu sepertiga malam yang kedua. Nah, di sini tadi disebutkan berakhirnya waktu Isya ya, wa akhiruhu fil ikhtiyar ila sulusul lail, sampai sepertiga malam. Berarti ini sepertiganya yang ini nih, yang 1.40. Nah ya, sepertiga terakhir baru antara 1.40 sampai jam 4 ya. Baik, itu sepertiga terakhir 1.40 sampai jam 4, yang itulah kata Rasulullah SAW, Allah turun ke langit dunia. Inna rabbakum yanzilu ila sama'i dunya fi thuluthil lailil akhir. Sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Nah, itu di awal itu jam 1.40. Yang kata Rasulullah SAW di situ, yang Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan. Wa man yastaghfirni wa aghfirlah, siapa yang berdoa beristighfar padaku aku akan ampuni. Siapa yang meminta padaku aku akan beri. Di waktu itu sepertiga malam terakhir, yaitu dimulai 1.40, andai jarak maghrib dengan subuh tadi 10 jam, tinggal dihitung aja sendiri. Tinggal dihitung sendiri. Berarti berakhirnya waktu Isya jam 1.40. Jam 1.40. Nah, wafil jawas, dan menurut pendapat yang lain itu sampai terbitnya fajar as-sani, fajar yang kedua. Fajar itu ada dua. Fajar pertama azan subuh, tapi belum sholat subuh. Ini udah jarang kalau di perkotaan. Tapi di kampung-kampung masih ada. Pernah dengar nggak? Jam 3:30 kok udah azan. As-sholatu khairum minan naum. Siapa yang azan di jam segini? Nah, kalau antum bingung siapa yang azan nih, berarti yang mesti belajar kita. Itu azan fajar awal, fajar kadzib namanya. Nah, yang ditegakkan sholat subuh fajar sani, fajar shadiq. Ya. Nah, ada yang mengatakan berakhirnya waktu Isya ketika masuknya waktu subuh. Ya. Namun tadi yang pertama yaitu dengan dimulainya berakhir waktu Isya dengan dimulainya masuknya sepertiga malam terakhir. Berarti setengah jam tadi. Kalau maghrib jam 6, subuh jam 4, hitung-hitungannya tadi berarti jam 1.40. Ini nggak mesti 1.40 ya. Itu perbandingan, saya bikin ini aja. Kalkulasinya aja, rumusnya begitu. Artinya nanti kalau antum nanti dapetin sekarang maghrib jam berapa? Ya, misalkan sekarang maghrib jam berapa? 6:13. Subuh jam 4 lewat 20. Kalkulasi itu jarak antara segitu dibagi 3 berapa? Nah, itu.
Dibagi 3 berapa? Nah, tinggal dihitung-hitung aja. Ya. Baik. Nah, sedangkan subuh awal waqtiha tulu'ul fajr asani wa akhiru fil ikhtiyar ila al-iswar wa fil jawas ila tulu'us syams. Sedangkan subuh awal waktunya adalah sejak terbitnya fajar yang kedua. Sedangkan batas akhir menurut pendapat yang dipilih ketika langit timur mulai terang oleh matahari. Udah mulai terang, itu berakhir waktu subuh. Ya, 30 menit atau 40 menit ya setelah azan subuh itu berakhir waktu subuh. Nah, menurut pendapat yang membolehkan sampai terbit matahari. Terbit matahari itu berakhir waktu subuh. Tapi kalau antum sholat subuh jam 7 itu bukan kesiangan lagi, kesorean. Sekarang mungkin lelah ya, namanya orang kan siapa aja bisa menimpa. Ya, bisa ditimpa lelah. Dia tidur jam 1 malam. Dia enggaklah bangun kecuali jam 9 pagi. Tidur dari jam 1 atau jam 2, bangun jam 9 pagi atau jam 10 pagi, ekstrem lagi. Gimana dia? Itu kan tadi udah jelas tuh, waktu subuh berakhirnya. Gimana dong? Sholat gak dia? Wajib sholat. Ini darurat. Bukannya, kan waktunya udah habis. Nggak bisa. Hatta begini, ya. Ini misalkan tadi subuh, Anda merasa udah sholat. Udah sholat, habis itu langsung ke pabrik. Udah sholat. Anda dianggap udah sholat. Terus 3 hari kemudian pikir, kayaknya waktu itu saya bangun pagi langsung kejemputan deh. Naik motor langsung kejemputan, ke arah jemputan pabrik. Saya nggak sholat ya. Di rumah juga nggak sholat. Ke masjid hujan. Berarti saya nggak sholat dong. Ini misalkan ya. Tapi itu 3 hari yang lalu. Gimana ini? Wajib sholat ketika ingat. Ya. Ya. Tetap wajib sholat ketika dia ingat. Walaupun itu sudah 3 hari yang lalu. Paham sini ya? Jadi ketika dia baru ingat 3 hari yang lalu saya belum sholat, wajib dia sholat. Barakallahu fikum. Ya. Jadi jangan dianggap udahlah udah kelewat, nggak bisa. Ingat ya konsekuensinya tadi. Jangan lalai sama sholat. Sholat ini pertama kali dihisab oleh Allah, amal kita sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali Allah hisab pada hari kiamat adalah sholat. Idza sholahat sholahal amalu kulluh. Wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya bagus, bagus amal semua. Sholatnya jelek, jelek semua. Kalau sholatnya jelek, berarti karakter pribadinya juga jelek. Ya. Terus mungkin nanti bilang begini, saya punya teman gagal sholat, tapi dia, disebutkan sisi negatifnya. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat, tapi dia, harus dipisah antara maksiat dia dengan sholatnya. Dia sholat itu dalam rangka menunaikan kewajiban dia. Dia maksiat, dia berdosa. Tapi kalau dia nggak sholat, dosanya tambah lagi. Paham nggak sini? Nih, dia sholat tapi disebutin maksiat. Ya maksiat dosa besar. Tapi kalau nggak dia sholat, kalau dia nggak sholat, bisa kafir. Ada pertanyaan lagi. Kan Allah berfirman, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu ya? Salat mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar. Lah dia udah sholat kok masih berbuat keji dan mungkar? Ada dua jawaban. Pertama, bisa jadi sholatnya itu kurang benar antara niat dan caranya. Bisa jadi dia niatnya keliru, kayak orang munafik, la yadhkurullaha illa qalila, nggak mengingat Allah dalam sholat kecuali sedikit, cuman cari muka, cari tameng, cari ini, cari itu. Atau yang kedua, caranya salah. Karena kalau niatnya benar, caranya benar, sholat itu sebagaimana yang Allah firmankan, tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah sekarang saya niatnya sudah benar kok sholat misalkan, tata caranya juga sudah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, tapi kok saya masih maksiat misalkan. Perhatikan, ini yang kedua, udah sholat aja masih maksiat, gimana nggak sholat, tambah parah lagi. Jadi jangan dikambing hitamkan sholatnya. Sekarang kan ada orang begitu, buat apa sholat kelakuan begitu ya, ikut rohis tapi sholat tapi kelakuan, kirain rohani Islam, ternyata rohani histeris. Ya, tadi berarti jangan dikambing hitamkan sholatnya. Sama ketika wanita muslimah pakai jilbab tapi kelakuan begini, dia pakai hijab itu menunaikan kewajibannya. Ya, paham nggak sini? Ini ada wanita nih, nggak pakai hijab dan pakai hijab, dua-duanya sama, pacaran, dua-duanya sama, pakai hijab dan nggak pakai hijab, ini dua wanita ini, tapi keduanya ini kelakuannya sama, pacaran, maksiat. Sama aja dong, maksiatnya sama. Tapi yang pakai hijab dia masih selamat. Kenapa? Karena dia tidak melanggar atau dia menunaikan perintah Allah untuk menutup aurat. Walau mungkin ada satu sisi negatif. Tapi yang nggak pakai hijab, udah nggak pakai hijab, pacaran pula lagi. Jadi teman-teman ketika melihat orang yang beragama kemudian melakukan kesalahan, jangan lihat agamanya. Jangan disalahin, agamanya begitu. Personnya. Sekarang orang begitu. Udah sholat, tapi ngapain sholat? Udah enak aja ngapain sholat. Kalau nggak sholat tambah parah. Udah sholat tapi masih pacaran. Kalau nggak sholat, zina tiap hari. Udah sholat tapi zina. Kalau nggak sholat, udah dibunuh tuh pacarnya. Udah sholat tapi ngebunuh. Kalau nggak sholat, ngebunuhnya semakin banyak. Tapi sholat ngebunuh juga. Kalau nggak sholat, bisa ngebunuh sekampung. Begitu urutannya. Jadi sholat itu betul-betul mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi nggak berbuah, nggak berubah. Nah bisa jadi karena salah niatnya dan salah caranya. Nah belajar fikih sholat, ini perhatikan. Ini bagian dari belajar akidah. Kenapa demikian? Ini para ulama terangin. Kita kan diperintahkan oleh Allah untuk beribadah pada Allah. Ya enggak? Tidak boleh memberikan ibadah pada selain Allah. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, memperbagus ibadah kita kepada Allah dengan cara belajar sholat, ibadah kita itu bagian dari memurnikan tauhid kita. Ya, sebagian orang meremehkan pelajaran, ngapain sih belajar fikih wudu, fikih sholat, fikih ini. Yang penting belajar ini dong, manhaj akidah. Betul, belajar akidah penting. Ya. Belajar toharah penting. Di masa Nabi ada orang yang diazab kubur. Kenapa? Karena toharahnya salah. Ingat gak hadis yang Nabi melewati 2 kuburan diazab? Kenapa diazab? Salah satunya karena ceboknya nggak benar. Karena cebok nggak benar diazab kubur. Barakallahu fikum. Jadi kita mesti serius belajar agama apapun, belajar tauhid, belajar fikih. Nah, ini penting sekali.
Ya, baik, tadi ya, sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tadi bagi yang niatnya benar, yang caranya benar, Allah akan berikan taufik agar dia meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Dan memang rumusannya begitu, sholatnya benar, caranya benar, niatnya benar, Allah akan palingkan. Betapa banyak dulu orang yang nggak sholat, berandalan, wah segala macam, pas sholat berubah. Benar nggak? Pas sholat betul-betul berubah. Dulu sebelum nggak sholat, ini saya banyak sekali mengalami hal ini. Ya, saya pribadi sama teman-teman ada komunitas namanya pang kajian, anak-anak pang, nggak terbatas pang sih, anak-anak underground lah. Kita dakwah on the street ke teman-teman anak pang. Kadang-kadang gagal ngaji, kenapa? Karena masih begitu. Udah janjian, ya teler. Gimana orang teler mau diajak ngaji? Udah tinggalin. Nah, yang nggak teler kita kumpulin. Yang nggak teler kita kumpulin. Siapa yang hari ini nggak teler? Ayo Ustaz, ayo kita ngaji. Kadang-kadang saya absen. Ya, kemarin nokip itu bahasa anak-anak itulah, minum. Kemarin nyimeng nggak, ngeganja. Kadang-kadang saya absen. Terus sholat terus. Saya tanya, seminggu ini gimana? Nokip nggak? Alhamdulillah nggak Pak Ustaz. Nyimeng, alhamdulillah air daun bersih katanya. Ya, ini nyata loh, Allah nyata. Ya mungkin Pak Bayu pernah tahu lah ya, kajian sepang kajian. Itu teman-teman ya, mukanya itu kadang-kadang nggak kelihatan, tato semua, gitu. Tato semua. Dan itu betul nyata. Ya, saya juga ada dulu, sekarang udah berhenti. Dakwah rutin, kajian rutin di penjara di Cinere. Penjara anak-anak dari umur 16 sampai 21 tahun. Ya. Dulu sebelum masuk penjara tuh nggak sholat, ketika penjara sholat. Nah, saya ngisi kajian. Dulu tiap hari mesti maksiat. Maksiatnya apalah ya namanya anak-anak segitu. Bisa masuk penjara kan karena bandelnya. Pas sholat udah nggak ada keinginan lagi. Banyak mereka yang udah keluar nanti hubungin saya, nanya-nanya ke saya. Masih berhubungan baik. Ya, kadang saya absen kayak gitu. Gimana? Pas sholat betul-betul mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini nyata. Anda pun mungkin begitu. Kita kan mungkin punya masa lalu ya, yang dulu nyangsang di mana gitu ya. Nyangsang di mana, nggak kenal sholat. Pas sholat udah nggak mau lagi tuh nyangsang di sini di situ yang kemarin-kemarin itu lagi. Betul nggak? Betul ya? Nah inilah ajibnya sholat. Ya, yang wanitanya dulu ketika masih sekolah dulu nggak sholat, wah, pas masuk pabrik diajak Pak Bayu kajian pakai kerudung sholat berubah. Ya nggak? Berubah. Oh, nggak mau lagi melakukan hal-hal ya kemarin-kemarin. Berarti sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu nyata. Dan kalau ternyata ada orang yang belum berubah dan perbuatan keji dan munkar, belum dapat taufik, itu ada dua jawaban. Nanti begini nih ya, karena kalau antum nih nanti berhadapan dengan teman-teman yang punya pemikiran rada-rada liberal, ya, oh yang penting hatinya buat apa sholat kayak begitu-gitu, dia pasti akan kasih sampel contoh ya, tuh sholat korupsi, tuh sholat ini. Nah, jawab tadi, jawabannya itu ada dua jawaban. Jawaban pertama, sholat akan benar, sholat akan mencegah perbuatan keji dan benar. Pertama, jika niat dan caranya benar, Allah akan berikan dia taufik untuk menjauhi perbuatan keji dan munkar. Ternyata yang kedua sudah. Jawaban yang kedua ambil lagi. Yang ini udah, sholatnya benar, caranya benar, tapi masih maksiat. Ambil jawaban yang kedua. Dia udah sholatnya udah benar, niatnya udah benar, tapi maksiat. Kalau dia nggak sholat, semakin parah maksiatnya.
Jadi jangan disalahin sholatnya. Jangan disalahin sholatnya. Seakan-akan sholat ini kalau nggak ada guna, udah tinggalin. Nah, nggak demikian. Banyak orang-orang yang murtad gitu. Ya, demikian. Wah, saya udah sholat, saya udah nggak dapat apa-apa. Nah, akhirnya dia nggak sholat. Buat apaan saya sholat? Nah, ini nggak tahu arti kehidupan. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya, yang pada lagi masih muda-muda, ya, sholat itu dengan harga mati kita, dimanapun kita berada. Nanti kalau punya anak, anaknya yang pertama kali diingetin sholat, diajarin sholat, ya. Dan ibu orang tua Anda pun mungkin capek-capek mereka mengingatkan Anda semua tentang sholat, kan begitu? Ya, itu yang bukti perhatian orang tua kita akan pentingnya sholat, karena mereka paham pentingnya sholat. Sekarang gimana kaum muslimin mau maju? Masjidnya rame kalau Jumatan doang. Emangnya sholat ke masjid Jumatan doang? Zuhur enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, subuh enggak, gimana? Kaum muslimin akan maju kalau Jumatannya sama seperti subuhnya. Emangnya kalau subuh nggak ke masjid gitu, Jumatan aja ke masjid, subuh mah nggak usah, kayak gitu. Itu dari mana? Subuh ke masjid, Jumatan ke masjid. Kan yang ke masjid laki-laki, di Jumatan laki-laki, subuh juga laki-laki. Kenapa sekarang subuh sepi? Kalau dilihat jamaah subuh, ya aki-aki, DDL dia lagi. Kok Jumatan rame? Kita ini udah kayak agama sebelah yang ramenya sepekan sekali. Kita ini dipanggil oleh Allah ke masjid 5 kali sehari. Hayya 'alas shalah, mari sini sholat. Hayya 'alas shalah, kemari sholat 5 kali. Dipanggil. Harusnya 5 kali itu masjid sama kayak Jumatan. Gimana mau maju kaum muslimin? Kemajuan kaum muslimin bukan kemajuan ekonomi. Buat apa maju ekonomi? Bobrok moral, nggak ada kemajuan. Kemajuan kaum muslimin kalau maju, semakin maju imannya, semakin ke belakang sopnya, semakin ke bawah hijab-hijab wanitanya, bukan semakin ngangkat nih. Semakin tertutup aurat wanitanya, semakin ke belakang sopnya, semakin penuh masjidnya, subuhnya, ajib baru itu. Maju umat Islam. Ya, nanti pasti Allah akan berikan kemenangan. Law amana ahlul qura la fatahna alaihim barakatun minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dari bumi. Sekarang, beginilah kita. Allahul musta'an. Ya, sudah masuk waktu maghrib? Belum. Nah, sekarang kita masuk faslun wa syara'itu wujubis shalah. Salah satu asya. Pasal tentang syarat wajib sholat. Ingat ya, yang namanya kewajiban dalam sholat itu dua. Ada dua versi. Versi pertama syarat, versi kedua rukun. Keduanya itu adalah kewajiban. Nanti syarat terbagi lagi, rukun terbagi lagi. Bedain syarat sama rukun apa sih? Kalau syarat kewajiban yang mesti dipenuhi sebelum masuk waktu sholat. Ya. Kalau rukun kewajiban yang mesti dipenuhi di waktu sholat tersebut. Dari mulai waktu sholat kapan dimulai? Takbir sampai berakhir salam. Nah, wasyara itu wujubi sholat. Nah, syarat wajibnya sholat. Ini masih syarat wajibnya sholat, bukan syarat sah sholat.
Karena nanti ada syarat wajibnya sholat, ada syarat sah sholat. Nah, syarat wajibnya sholat ada 3. Berarti siapa yang 3 ini terpenuhi, berarti wajib sholatnya. Yang pertama al-Islam, yang kedua bulugh, yang berakal, telah balik. Yang ketiga al-aql, berakal. Nah, kalau dia Islam tapi dia belum balik, nggak wajib sholat. Dia sudah balik, udah bolak-balik bahkan, udah bangkotan, tapi nggak berakal, gila, nggak wajib sholat. Berarti 3 ini, ya, Islam, balik, akil. Nah, kapan sih dimulai seorang balik? Ketika dia sudah ihtilam, mimpi basah. Balik itu ada 3. Pertama, mimpi basah. Yang kedua, mencapai usia 15 tahun. Belum mimpi basah tapi udah 19 tahun. Ya udah bolak-balik namanya. Belum 15 tahun, 11 tahun udah mimpi mulu. Udah balik. Ya kan mungkin anak zaman sekarang, ya tontonannya, ya udah akhirnya menghayal buat tidur, mimpi deh. Bocah 12 tahun gak mimpi. Nah, yang wanita tambah 1 lagi, yaitu haid. Kemarin kita belajar fikih haid. Wanita minimal berapa umur haid? Masih ingat kemarin? 9 tahun. Ya. Yang kita bahas kemarin ya. Aisyah menikah sama Nabi SAW umur 9 tahun. Bukan cuma Aisyah, ibunda Yesus Kristus, Maria, umur 10 tahun. Setelah melahirkan, menurut Injil, nikah sama Santo Joseph, umur 10 tahun. Ibunda orang Yahudi, istri dari Ishak, ibu dari Yakub, istri Nabi Ishak. Siapa namanya kemarin? Lupa, Ribka. Atau orang Yahudi sekarang menyebutnya siapa? Rebeka. Umur berapa dia nikah dengan Ishak? 9 tahun. Ya. Karena sudah haid. Ya. Saya sebutin ini histori ini karena di masa Rasulullah SAW, di masa Ishak menikah dengan Ribka, di masa Rasulullah menikah dengan Aisyah, orang-orang saat itu, baik orang Romawi, orang Persia, maupun musyrikin, maupun munafik, nggak ada yang mendiskreditkan Rasulullah SAW sebagai pedofilia, nggak ada. Kenapa? Karena sudah lumrah saat itu anak umur 9 tahun sudah haid boleh nikah. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang Arab yang badannya gede-gede, bongsor-bongsor. Nggak kayak kita, perempuan umur 11 tahun, 13 tahun ya kecil-kecil aja udah. Nah. Jadi di masa itu udah biasa. Kenapa hanya Rasulullah yang digituin? Dan di masa itu jangan dibawa dong kasus pada masa tersebut, dibawa kepada kasus sekarang. Oh sekarang, emansipasi wanita harusnya menikahnya ketika mereka udah dewasa. Berapa dewasa? Umur berapa dewasa? Apalagi orang zaman sekarang mendefinisikan dewasa itu serba relatif. Kata mereka, umur boleh tua, tapi belum tentu dewasa. Berarti dewasa itu relatif dong. Umur di 38, tapi kelakuan masih anak-anak, belum dewasa. Ya, tuh. Berarti belum boleh nikah dong. Umur 38 udah bangkotan, belum boleh nikah. Dewasa itu relatif. Ya enggak? Umur berapa tuh? Hah? Udah dewasa belum? Tanya temennya ntar. Gimana? Dia mah belum dewasa. Yang namanya dewasa itu kan sikap. Sikap. Bukan fisik atau angka umur. Ya, barakallahu fikum. Jadi itu juga ya jawaban kalau antum nanti didiskreditkan oleh orang-orang Nasrani, balikin, buka Injil kamu. Umur berapa Maria nikah? Karena Santo Joseph ingin menyelamatkan Maria dari tuduhan keji,
punya anak tapi nggak punya bapak. Dia nikahin Maria. Umur berapa Maria nikah? Di Injil 10 tahun. Umur 10 tahun ketika melahirkan Isa. Ya. Orang Yahudi buka Taurat. Umur berapa Ribka nikah sama Isa? 9 tahun. Dan zaman dulu nggak ada yang mendiskreditkan itu karena udah biasa. Ya. Dan kita persiapan maghrib, nanti kita lanjut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.